Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan pada saat ini kita akan membahas hadis yang ke-9. Silakan dibuka kitabnya masing-masing. Ya, baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa ma amartukum bihi, wama dan apa-apa, amartu yang saya perintahkan, kum kepada kalian, bihi padanya, wama amartukum bihi dan apa-apa yang saya perintahkan pada kalian, fa'tu minhu, fa'tu minhu, fa'tu maka tunaikan, minhu darinya, maka tunaikan darinya. Ya, jadi ini kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama berupa larangan, yang kedua ini berupa perintah. Ya, apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka tunaikanlah dia. Mastata'tum, ma sebagaimana, istata'tum, mampu, tum kalian, sebagaimana kemampuan kalian. Ya. Jadi tunaikanlah apa yang saya perintahkan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Nah, sebagaimana larangan tadi ada dua macam, perintah itu pun dua macam. Ya. Ada perintah yang sangat tegas dan wajib untuk dilaksanakan, dan ada perintah yang sifatnya berupa anjuran. Ya. Yang mana yang perintah wajib? Yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditunaikan, ya. Nah, dan orang yang menunaikan perintah wajib ini itu akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya mereka yang tidak menunaikan perintah wajib ini itu dinyatakan berdosa dan akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Ya. Nah, contoh perintah wajib ini, ya, yaitu adalah salat 5 waktu, ya. Kemudian perintah zakat, perintah haji, ya. Kemudian perintah untuk berkata benar, berlaku jujur, ya, bersikap adil, dan perintah-perintah lain yang sifatnya wajib untuk ditunaikan. Perintah yang sifatnya memaksa dan harus ditunaikan. Ya. Nah, meskipun demikian, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini harus ditunaikan, mesti dilaksanakan. Namun apabila dalam keadaan darurat, itu akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, misalnya contohnya, ya, dibolehkan berbuka bagi orang yang sakit dalam keadaan puasa Ramadan. Ya. Begitu pula orang dibolehkan untuk berbuka mereka yang dalam perjalanan jauh, ya, perjalanan yang memberatkan, ya. Kemudian Allah membolehkan, ya,
menjamak salat dan mengqasar salat bagi mereka yang sedang musafir, ya. Nah, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sebagai beban bagi manusia, ya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya. Dan sekali-sekali tidaklah, ya, agama ini merupakan sesuatu yang membuat manusia berat, ya. Tidaklah menjadikan untuk kamu dalam agama ini sesuatu yang memberatkan, ya. Kemudian di ayat lain disebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, ya. Nah, macam-macam kesulitan yang boleh mendapatkan rukhsah, ya, yang boleh mendapatkan keringanan, ya. Perlu dipahami, yang boleh mendapatkan keringanan adalah kesulitan yang timbul bukan karena konsekuensi menjalankan kewajiban syariat. Ya, misalnya orang yang sakit akan bertambah sakitnya bila ia berpuasa, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa. Tetapi orang yang beralasan alasan lapar, ya, ingin berbuka karena alasannya lapar, maka itu tidak dibenarkan, karena lapar itu adalah konsekuensi dari menjalankan perintah puasa, ya. Jadi itu alasan lapar tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa, ya. Kemudian berikutnya yang mendapatkan keringanan adalah apabila ada kesulitan di luar kebiasaan, ya, dan kesulitan itu berat, ya, yang konsekuensinya bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit, ya, bahkan bisa menjadi sengsara, maksudnya bisa menyebabkan dia meninggal, ya, yang menyebabkan keselamatan jiwanya terancam. Maka yang demikian itu boleh terbebas dari kewajiban menjalankan perintah, ya. Nah, apabila seseorang tidak mampu menjalankan perintah secara sempurna, ya, maka dia tetap diperintahkan untuk menjalankan perintah itu meskipun tidak sempurna, ya. Nah, sebagai contoh misalnya orang yang tidak sanggup puasa Ramadan penuh 1 bulan, ya, karena mungkin di pertengahan bulan melakukan perjalanan, maka bukan berarti dia terbebas dari kewajiban puasa selama 1 bulan. Ya, jadi katakanlah misalnya dia dalam perjalanan selama 5 hari, ya, dan selama 5 hari itu dia tidak sanggup berpuasa, bukan berarti 25 hari yang lainnya tidak puasa juga, ya. Nah, demikian pula orang yang tidak memiliki air yang cukup untuk berwudu, maka silakan menggunakan air yang sedikit untuk berwudu, kemudian sisanya dilanjutkan dengan tayamum, ya. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, contoh ini, ya, hadis Nabi SAW dari Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia menghentikannya dengan tangannya, ya, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, ya, namun apabila dia tidak sanggup dengan tangannya maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, ya, dan apabila dengan lisan juga tidak sanggup maka dengan hatinya, ya. Wa dzalika al-aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Ya. Dari hadis ini kelihatan bahwa apabila seseorang tidak sanggup menghentikan suatu maksiat, ya, suatu kemungkaran, tidak sanggup dihentikan dengan tangan, tidak sanggup dihentikan dengan kekuasaan, maka boleh dengan lisan. Ya, itu artinya sempurnanya menghentikan maksiat, menghentikan mungkar adalah dengan tangan, itulah yang sempurna. Namun bukan berarti kalau tidak bisa dengan tangan lalu kemudian diam. Nah, maka dia boleh melakukannya dengan lisan. Nah, kalau dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, ya masih tetap berkewajiban menghentikan kemungkaran itu, meskipun hanya dengan hati, ya, artinya tidak mendukung, artinya menunjukkan perlakuan tidak setuju, ya. Nah, jadi itulah bukti bahwa apabila tidak sanggup melakukan secara sempurna, bukan berarti sudah tidak ada kewajiban melaksanakan yang tidak sempurna itu, ya. Kemudian, ya, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, ya, saya menderita sakit ambeien. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara mengerjakan salat, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu, ya, maka sambil berbaring. Nah, itu artinya ketika tidak sanggup melaksanakan perintah salat dengan sempurna dengan berdiri, maka bukan berarti tidak perlu melakukan salat, ya, tetap melakukan salat dengan cara duduk atau bahkan dengan cara berbaring. Jadi tetap dilaksanakan meskipun tidak sempurna sebagaimana normalnya, ya. Kemudian kita beralih kepada jenis perintah yang kedua. Nah, perintah yang kedua itu dinamakan perintah sunnah. Yang mana perintah sunnah? Yakni perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat anjuran. Nah, orang yang melaksanakan perintah ini akan tetap mendapatkan pahala, namun apabila dia tidak laksanakan, maka dia tidak mendapatkan sanksi dan tidak mendapatkan hukuman, ya. Nah, yang mana contohnya? Ya, misalnya salat sunnah rawatib, ya, kemudian puasa sunnah, puasa sunnah apa saja, ya. Demikian pula salat Id, ya, dan perintah-perintah lainnya yang berupa anjuran. Kemudian ketika kita menelaah hadis ini, tadi ada kata-kata fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah sesuai dengan kemampuanmu.
Sesuai kemampuan bukan berarti kita berlemah-lemah atau bermalas-malasan, tapi mastata'tum di situ dimaknai melakukan sesuatu ibadah, ya, melakukan amal soleh, melakukan perintah semaksimal kemampuan yang kita miliki. Ya, ya, jadi ketika dikatakan laksanakan sesuai kemampuanmu, maka mari kita perbanyak ibadah dengan semaksimal kemampuan. Ya, salat malam sebanyak-banyaknya rakaat, ya, dan selama-lamanya salat. Itu contohnya misalnya, ya. Ya. Kita lanjutkan hadis ini. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, ya. Fa innama, ya, karena sesungguhnya ahlaka, apa yang menghancurkan, mencelakakan, ya, alladzina, orang-orang yang man qablakum, sebelum kalian, ya. Karena sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian kathratu masailihim, ya, karena kebanyakan bertanya, ya. Jadi orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu itu celaka, ya, hancur disebabkan karena mereka terlalu banyak bertanya, ya. Waqtilafuhum, ya, dan menyelisihi, ya, menantang, ya, mendebat, ya, ala kepada anbiyaihim, nabi-nabi mereka, ya. Jadi hancurnya mereka itu disebabkan karena terlalu banyak bertanya. Nah, memangnya kenapa kalau banyak bertanya? Ya, sebab tujuan mereka bertanya bukan karena ingin lebih banyak mengerti, bukan karena ingin lebih sempurna amal salehnya, tetapi mereka bertanya itu tujuannya untuk memperolok-olok, atau mungkin tujuannya adalah untuk mendebat, ya, atau ingin menjebak, ya, atau maksudnya menantang, ya, ingin menyuduhkan atau melemahkan, ya, atau ingin supaya kelihatan orang yang ditanya tidak bisa menjawab, ya. Nah, dampak dari itu semua lalu kemudian terjadilah perselisihan, ya. Ada pula yang maksudnya adalah untuk menghindar dari perintah dengan berbagai alasan. Jadi pertanyaan itu disertai dengan banyak alasan sehingga akhirnya perintah itu tidak jadi dilaksanakan. Nah, bahkan ada di antara mereka bertanya tidak ada dalam kenyataan, ya. Ya. Nah, makanya di dalam Islam juga diingatkan oleh Nabi SAW, jangan terlalu banyak bertanya, ya. Ya, karena pertanyaan itu juga bisa mempersulit, ya. Suatu riwayat yang menjelaskan sebab munculnya hadis ini, oleh karena pada suatu hari ada yang mengatakan, yakni pada saat haji wada, Rasulullah SAW berpidato di hadapan kaum muslimin. Ya, salah satu isi pidatonya mengatakan, wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji, maka berhajilah kalian. Lalu kemudian seorang laki-laki bertanya, ya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi kemudian diam. Laki-laki itu mengulangi lagi pertanyaannya sampai 3 kali. Lalu kemudian
Nabi SAW baru menjawab dengan jawaban, kalau seandainya saya jawab iya, ya maka pasti haji itu diwajibkan setiap tahun, dan itu pasti akan berat bagi kalian. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, oleh karena itu tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan bagi kalian, dan kerjakanlah apa yang saya perintahkan bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya larangan bertanya itu karena dikhawatirkan akan memberatkan. Ya, jadi seandainya misalkan ketika sahabat itu bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah ibadah haji itu? Nah, lalu seandainya Allah menjawab dengan wahyunya membenarkan pertanyaan itu dengan jawaban iya, ya, maka pasti akan menjadi kewajiban setiap tahun, dan itu pasti memberatkan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu waktu itu ya Nabi melarang banyak bertanya. Jadi intinya apa yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Itu saja. Ya. Namun demikian bukan berarti bertanya itu dilarang sama sekali, ya. Jadi bertanya boleh kalau memang tujuannya untuk mendapatkan penjelasan sesuatu hal yang memang belum jelas atau belum diketahui, ya. Tujuannya adalah supaya pada saat kita mengamalkan suatu ibadah, suatu amalan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang mana pertanyaan itu bisa menyulitkan kalian. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa, ya, mari kita tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan, tanpa perlu banyak membantah, tanpa perlu mempersoalkan perintah dan larangan itu. Tugas kita hanya tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasulnya. Saya kira itulah anak-anakku sekalian yang sempat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.